Penembakan antara sesama anggota TNI kembali terjadi di Kampung Kalimala atau Kalimo, Dusun Kalilapar 2 di Distrik Waris, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Penembakan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 September 2025, pukul 0.80 pagi WIB, di Kampung Kalimala atau Kalimo, Dusun Kalilapar 2, Distrik Waris, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Pelaku penembakan merupakan Dantim Satgas Ketahanan Pangan Swasembada, atau anggota BAIS dari Pos Kalifam Distrik Waris, Kapten Infantri John. Sementara korban adalah Pratu Petrus Maunda, anggota Babinsa Kodim 1715 Yahukimo. Adapun kronologis kejadian sebagai berikut. Pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 pukul 0.80 pagi WIB, warga pemilik hak ulayat sedang memindahkan semen dari kem proyek untuk diamankan di rumah kepala kampung Kalimo. Pemindahan semen dari kem proyek ke rumah kepala kampung dilakukan oleh warga karena proyek jembatan ini belum diselesaikan secara baik bersama pemilik hak ulayat tanah adat. Pemindahan aset perusahaan ini sengaja dilakukan warga, agar nantinya dilakukan koordinasi bersama dengan pihak perusahaan, terkait pembayaran prime hak atas tanah adat. Di saat warga sedang memindahkan semen, datanglah pelaku dan langsung memarahi warga, sedangkan korban sedang mengisi bahan bakar di mobil. Tanya pelaku kepada warga, "Kamu bikin apa di sini?" Mendengar warga dimarah, korban meninggalkan BBM yang sedang diisi dan langsung menuju ke pihak pelaku. Disinilah terjadi pertengkaran adu mulut, yang akhirnya tensi emosi kedua belah pihak naik melampaui batas akal sehat manusia. Ini merupakan awal terjadi cekcok antara pelaku dengan korban, yang akhirnya memicu emosi dari kedua belah pihak. Dalam situasi adu mulut yang semakin panas, korban mengambil kampak dan mengejar pelaku menggunakan kampak ukuran kecil. Karena merasa terancam, pelaku langsung mengeluarkan senjata, atau pistol, jenis Sig Sauer RP224, dan melepaskan 3 kali tembakan ke arah korban. Jarak tembak pelaku ke korban, berjarak 5 meter, sedangkan warga dan saksi mata, berjarak 30 meter. Tembakan pertama dan kedua tidak mengenai sasaran, namun tembakan ketiga tepat bagian kepala korban dan menyebabkan korban jatuh, dan meninggal dunia seketika di tempat kejadian. Warga yang berada di sekitar lokasi langsung terkejut dan ketakutan. Sementara sebagian berusaha memberikan pertolongan, namun korban sudah tidak dapat diselamatkan. Dengan adanya kasus penembakan ini, kakak korban, Karel Maunda, mempertanyakan status pelaku saat ini. Karel Maunda mengatakan, yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah, mengapa pelaku bisa ada di tempat kejadian, dan sebagai apa dia di perusahaan, serta apa tugasnya di perusahaan tersebut. Selanjutnya siapa yang memberitahu pelaku untuk datang ke tempat kejadian atau ke kem proyek. Menurut Karel Maunda, pelaku merupakan Dantim Satgas Ketahanan Pangan Swasembada, atau anggota BAIS di Pos Kalifam Distrik Waris, yang memiliki tugas negara, yaitu pengamanan di kawasan perbatasan. Seharusnya tidak perlu ikut campur dengan urusan masyarakat adat atau pemilik hak ulayat dengan pihak perusahaan. Selain itu ada sejumlah informasi di media mengatakan bahwa pelaku sedang menuju ke Geraja, lalu di Palang dan lainnya. Semua info itu tidak benar, ujar Karel Maunda. Terkait kasus ini, hingga saat ini telah ditangani berbagai pihak, antara lain, pihak kepolisian, pihak TNI, serta Komnas HAM dan LBH, atau lembaga bantuan hukum lainnya. Pasca penembakan hingga saat ini, situasi masih memanas, olah TKP lanjutan walau telah dilakukan oleh pihak kepolisian maupun lembaga bantuan hukum, namun belum begitu kondusif karena masih memicu reaksi emosional masyarakat. Masyarakat masih melakukan pemalangan akses jalan menuju Kampung Kalimo serta Distrik Senggi, dan arah Kampung Yuwainda yang menuju Distrik Yavi dan Web. Karena identitas dan keberadaan terduga pelaku belum dapat dipastikan akibat minimnya informasi dari pihak TNI. Sementara itu, dari sejumlah tuntutan masyarakat Distrik Waris, ada 5 poin utama antara lain. Pertama, pemecatan terhadap pelaku dari status TNI, langsung di hadapan masyarakat. Kedua, biaya ganti kepala sebesar Rp 8 miliar. Ketiga, meminta petinggi BAIS atau TNI harus bertanggung jawab. Keempat, minta dengan tegas, bahwa seluruh pasukan non-organik harus dicabut, atau dipulangkan secepatnya. Kelima, secara khusus masyarakat Kerom atau warga masyarakat Waris bukan binatang buruan aparat, sehingga kasus penembakan ini segera ditindaklanjuti. Demikian info, Tim Liputan IT News.